Kematian merupakan takdir yang tidak dapat diketahui kapan tiba, dan setiap makhluk yang tercipta bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh sebab kematian tersebut, maka timbul beberapa hal, hak dan kewajiban dari ahli waris, yaitu mengurus fardu kifayah, menunaikan wasiat, membayarkan hutangnya, serta membagikan harta warisan. Menurut ilmu fikih, warisan adalah apapun yang ditinggalkan oleh yang telah meninggal, baik berupa harta atau hak-hak yang disebabkan meninggalnya seseorang, menjadi hak ahli warisnya secara syar'i. Hukum waris ini adalah yang mengatur bagaimana cara pemberian harta seseorang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang yang masih hidup, seberapa besar, dan siapa saja yang berhak mendapatkannya. Ilmu yang mempelajari harta waris disebut dengan ilmu faraid. Faraid merupakan bentuk jamak dari faridlar, artinya yang difardukan. Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian, sedang menurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris. Selain itu, harta waris juga merupakan suatu masalah lanjutan dari sebuah pernikahan yang diatur di dalam ajaran Islam, di mana terdapat syarat-syarat, rukun, dan bahkan hal yang dapat membatalkan hak waris tersebut. Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Dalam pengertian hukum Islam, berlaku secara ijabari. Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dilihat dari hal ini, si pewaris pun tidak dapat menolak peralihan tersebut. Dalam Islam, hal kewarisan telah diatur dengan sangat jelas di dalam kitab fikih mawaris, yaitu pengetahuan yang mempelajari orang yang berstatus sebagai ahli waris, siapa saja yang tidak berhak, siapa saja yang terhalang, dan juga tata cara pelaksanaan pembagian kewarisan berdasarkan Al-Quran sebagai sumber utama dalam pembagian waris yang dijabarkan dengan sunnah Rasul atau hadis, beserta hasil ijtihad ulama terkemuka. Akan tetapi fakta yang terjadi, masih ada sebagian masyarakat yang masih enggan melaksanakan pembagian warisan Islam dengan menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dengan alasan yang bermacam-macam, sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 14 yang berbunyi, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Prinsip ijabari dalam hukum waris menyebabkan peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah, tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli waris itu sendiri. Walaupun ada keterlibatan manusia, seperti hakim dalam membagi warisan, ia hanya sebagai orang yang menundukkan hukum Allah. Warisan juga tidak dapat dibatalkan ataupun ditolak. Oleh sebab itu, pembagian warisan harus dilakukan seadil-adilnya. Tidak boleh seseorang mengambil harta warisan yang bukan haknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan bahwa Muslim dilarang memakan harta yang bukan haknya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 188. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dijelaskan dalam buku Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah oleh Imrun Rosyadi, bahwa hukum mengambil hak orang lain adalah haram. Harta tersebut menjadi tidak halal kecuali dengan kerelaan dari orang yang diambil haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa haditsnya menjelaskan tentang larangan mengambil hak orang lain. Mereka yang melakukan hal demikian akan diharamkan dari surga. Beliau bersabda, siapapun yang mengambil hak orang muslim dengan sumpahnya, Allah menentukan neraka baginya, lalu mengharamkan surga baginya.
Ada lelaki yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hal tersebut merupakan hal yang sangat sederhana wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, walaupun itu sebatang kayu siwak dari pohon arak. Hadis riwayat Muslim. Menurut buku Bukan Dosa Ternyata Dosa yang ditulis Abdul Al-Barak, Islam merupakan agama yang sangat menghargai hak kepemilikan seseorang. Sementara itu, mempertahankan hak milik orang lain yang dirampas tergolong sebagai sifat mulia. Pada hadits lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut azab bagi orang yang memakan harta yang bukan haknya. Beliau bersabda, barang siapa yang mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat nanti seberat 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab.